Shalom bagi kita semua yang menonton video kali ini. Di mana pada video kali ini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap debat Cawapres yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023 lalu. Di mana fokus saya pada video ini yaitu bagaimana saya memberikan tanggapan terhadap cara berkomunikasi yang telah dilakukan oleh para pasangan calon wakil presiden 2024-2029. Sehingga dalam melihat debat ini, saya mengharapkan suatu apresiasi yang begitu besar dari para penonton saya terhadap debat ini, karena melalui debat ini kita diberikan pandangan tentang bagaimana kita yang akan memilih para calon wakil presiden yang akan menjadi suatu pemimpin yang baik bagi negara ini. Melalui debat-debat yang telah dilaksanakan, kiranya dapat menjadi suatu acuan bagi kita, dapat membuka wawasan kita sebagai penonton dalam memilih setiap pasangan calon sebagai para pemimpin negara. Dalam debat yang telah dilakukan, adanya argumentasi-argumentasi yang diajukan dan diberikan oleh setiap pasangan calon wakil presiden. Baik itu melalui data-data, melalui fakta-fakta yang telah ditemukan di lapangan, maupun jawaban-jawaban yang dapat diterima oleh logika kita yang akan kita jadikan sebagai suatu acuan dalam memilih pasangan calon wakil presiden yang tepat. Sehingga harapan saya dalam melihat video ini bukan hanya orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, tapi semua masyarakat mampu melihat setiap pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh pasangan calon wakil presiden ini kepada kita dalam persiapan untuk pemilihan presiden maupun wakil presiden di kali ini. Harapan saya juga bahwa sebagai penonton kita mampu memperhatikan dan melihat setiap visi misi yang telah diberikan oleh calon wakil presiden untuk kita dalam membahas bagaimana persiapan mereka sebagai pasangan calon presiden maupun wakil presiden untuk memberikan pemahaman-pemahaman terbaik mereka, memberikan persiapan-persiapan terbaik mereka melalui visi misi yang telah disiapkan untuk memberikan jawaban kepada masyarakat Indonesia dan memberikan peluang terhadap pemilihan kali ini untuk menjadi seorang calon wakil presiden di Indonesia pada kali ini. Ya, untuk itu pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit pengertian bahwa ini merupakan suatu video yang menjadi tugas mata kuliah, dan kiranya dari video ini dapat memenuhi tugas mata kuliah yang telah diberikan oleh dosen-dosen kami, dan juga dapat mencapai atau mendapatkan nilai yang lebih baik untuk memenuhi studi yang sedang saya tempuh. Namun jikalau pada video ini ada tanggapan-tanggapan saya yang mungkin kurang baik untuk didengar atau berkenan di hati para penonton, kiranya dapat menjadi suatu koreksi bagi saya melalui komentar-komentar yang ada, dan boleh memperkarya saya dalam video-video selanjutnya.
Karena tentunya dalam tugas ini tidak ada subjektivitas yang terjadi atau tidak ada objektivitas yang terjadi, melainkan saya akan melihat secara subjektivitas agar tidak adanya ketersinggungan dari berbagai pihak dalam video kali ini terhadap tanggapan saya kepada debat yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam melihat debat Cawapres yang telah dilakukan pada tanggal 22 Desember 2023 kemarin, tentunya telah dijelaskan pada awal video bahwa kita akan memberikan fokus yang lebih terhadap bagaimana retorika mereka atau retorika para pasangan calon wakil presiden. Untuk itu, ada beberapa poin yang akan kita lalui bersama pada pembahasan kali ini, dan saya akan membahas tentang visi misi yang telah dilakukan atau diungkapkan kepada masyarakat Indonesia, terkhususnya bagi calon wakil presiden Indonesia nomor urut 1, 2 maupun 3. Tentunya dari tanggapan saya bahwa ada kelebihan-kelebihan tersendiri yang dimiliki oleh pasangan calon wakil presiden Indonesia, baik itu dalam cara berbicara, baik itu dalam gestur tubuh, maupun bagaimana cara meyakinkan masyarakat Indonesia melalui visi misi yang telah mereka persiapkan dan penuh antusiasme dari hari-hari sebelumnya. Nah, jika kita lihat pada penyampaian visi misi pasangan calon presiden nomor urut 2 dan nomor urut 3 begitu baik dalam memberikan atau menyampaikan visi misi mereka melalui retorika yang begitu baik, melalui kata-kata yang mudah dipahami dan sangat penuh percaya diri, bahkan begitu baik dalam penguasaan visi misi yang akan diberikan, sehingga begitu sangat meyakinkan masyarakat Indonesia untuk memberikan pilihan-pilihan suara kepada calon-calon wakil presiden yang telah mengikuti debat-debat kedua pada 22 Desember 2023 lalu. Sedangkan pasangan calon wakil presiden nomor urut 1 tidak begitu baik dalam menyampaikan visi misi mereka, visi misinya. Terkhususnya yang perlu dilihat yaitu bagaimana beliau menyampaikan visi misinya, namun beberapa kali menunduk. Dan hal ini memberikan saya tanggapan bahwa kurangnya penguasaan visi misi atau kurang percaya diri atau begitu banyak hal-hal yang dipikirkan oleh pasangan wakil presiden Indonesia nomor urut 1, sehingga itu yang saya tanggapi dan saya kritisi dalam debat kali ini. Nah, bagi saya sebagai penanggap, sebagai seorang pemimpin yang akan menjadi seorang pemimpin besar dalam negara ini, tentunya perlu untuk mempersiapkan semuanya, baik itu dalam penguasaan materi, baik itu dalam gestur tubuh, sehingga tidak mengganggu pandangan masyarakat kepada kita sebagai seorang pemimpin yang tentunya harus punya pemahaman-pemahaman yang lebih dari kita sebagai masyarakat Indonesia. Ada pandangan yang berbeda dari pasangan
wakil presiden nomor urut 1, yaitu sangat begitu baik dalam menyampaikan kata-katanya, namun gestur tubuh yang mengganggu, sehingga kurangnya pandangan yang begitu baik terhadap pasangan calon urut nomor 1. Nah, pada poin yang kedua ini saya akan membahas tentang bagaimana pertanyaan pertama yang didiskusikan oleh pasangan calon wakil presiden, yaitu tentang ekonomi, kerakyatan, dan digital. Pada poin ini, pertanyaan pertama diberikan kepada Bapak Mahfud, di mana para moderator bertanya tentang digitalisasi yang begitu berkembang luas dan membawa dampak-dampak yang baik untuk negara kita, namun memberikan peluang yang besar dan membawa dampak negatif, yaitu kerugian yang telah terjadi di Indonesia melalui dampak-dampak negatif. Yang pertama yaitu pinjol, yang dimana bunganya terus meningkat, sehingga terkadang hal ini membuat masyarakat Indonesia bahkan sampai membunuh diri. Bahkan yang kedua, judi online. Nah, dari pandangan-pandangan ini, kedua calon wakil presiden Indonesia pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 3 memberikan pandangan bahwa cyber security merupakan satu upaya yang perlu diperhatikan dan memberi perhatian lebih untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi, yaitu bagaimana dampak-dampak negatif yang terjadi di Indonesia melalui digitalisasi yang bahkan mempengaruhi ekonomi pada Indonesia itu sendiri. Melalui mempersiapkan generasi-generasi teknologi dalam penguasaan digitalisasi, sehingga masalah digitalisasi ini dapat diatasi dengan mempersiapkan generasi-generasi muda yang lebih tangguh dalam dunia teknologi. Dalam poin ini begitu baik pemaparan-pemaparan yang telah diberikan melalui fakta-fakta dan data-data yang diungkapkan oleh pasangan calon wakil presiden nomor urut 2. Melalui data-datanya, ia memberikan pemahaman-pemahaman kepada pasangan calon wakil presiden Bapak Mahfud tentang persiapan-persiapan yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi hal tersebut. Bahkan pasangan calon wakil presiden nomor urut 3 juga begitu baik dalam memberikan data-data, memberikan persiapan-persiapan dalam menghadapi permasalahan tersebut, sehingga ada dialog-dialog yang terjadi. Pandangan saya bahwa memang perlu adanya persiapan-persiapan seperti pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 yang telah jelaskan bahwa begitu banyak peluang-peluang yang akan terjadi pada era digitalisasi dalam pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi, di mana adanya penipuan-penipuan yang terjadi, adanya manipulasi data, adanya pencurian data-data dalam digital, sehingga dapat mempengaruhi atau memberikan dampak negatif bagi teknologi itu sendiri. Terus pada poin selanjutnya, yaitu tentang bagaimana pertanyaan yang diberikan kepada pasangan wakil presiden nomor urut 2 tentang tanggapannya terhadap dana APBN yang telah disediakan untuk masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi, terkhususnya air bersih bagi masyarakat tanpa membebani setiap daerah-daerah yang ada. Nah, sehingga begitu baik dengan jawaban-jawaban dan begitu baik dengan data-data yang diberikan oleh pasangan calon urut 2,
di mana dengan strategi yang telah dipersiapkan untuk menjadi seorang wakil presiden dalam menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini, perlu adanya ketelitian dalam menangani permasalahan seperti ini, yaitu dengan melihat strategisasi yang sedang terjadi untuk membangun suatu negara melalui dana yang sedang terjadi, terkhususnya pada sumber daya manusia melalui air bersih. Dalam strategisasi yang diberikan oleh pasangan calon wakil presiden nomor urut 2, yaitu tentang bagaimana pembangunan bendungan-bendungan yang akan dilakukan di setiap daerah-daerah yang perlu diperhatikan dalam kebutuhan air bersih, sehingga setiap dana-dana yang telah disiapkan oleh negara itu sendiri tidak dipakaikan secara begitu saja tanpa melihat bagaimana kebutuhan masyarakat Indonesia yang lebih penting. Namun yang perlu diperhatikan pada pembahasan ini yaitu bukan pada bagaimana mereka menjawab dengan data-data, tapi bagaimana skill komunikasi yang begitu menginspirasikan kita sebagai masyarakat Indonesia dalam melihat kelebihan yang dimiliki oleh pasangan calon wakil presiden Indonesia itu sendiri, dengan melalui berbagai elemen-elemen pemahaman yang mereka punya dan berbagai pengalaman yang telah dilalui. Tentunya banyak pengalaman yang sudah ditempuh oleh pasangan calon wakil presiden Indonesia, sehingga mereka dengan penuh percaya diri, dengan retorika yang baik mengungkapkan bahwa adanya strategisasi yang telah disiapkan oleh mereka sendiri dalam negara Indonesia. Karena jika berbicara tentang skill komunikasi, maka kita harus dibantu dengan data-data, dibantu dengan logika, dibantu dengan ilmu, dibantu dengan keakuratan pernyataan yang sedang kita lakukan, seperti apa yang telah dikatakan oleh Aristoteles dalam pemahamannya melalui ilmu komunikasi, yang mengatakan bahwa dalam ilmu dalam segala sesuatu tentang kehidupan manusia, yang paling utama adalah bagaimana suatu ilmu. Nah, suatu ilmu merupakan suatu dasar bagi manusia dalam menjalani tatanan kehidupannya. Nah, ilmu akan berkaitan dengan bagaimana cara manusia itu berretorika, berbicara dalam kesehariannya, sehingga diperlukan ilmu yang begitu banyak, ilmu yang besar dalam menghadapi tatanan kehidupan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam kehidupan manusia. Sehingga dari ilmu ini bagaimana kita melihat apa yang telah dimiliki oleh pasangan calon wakil presiden Indonesia dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi, untuk memenuhi setiap pertanyaan-pertanyaan dan memenuhi kekurangan-kekurangan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi pada negara Indonesia itu sendiri.